Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani al-fudala rahimani Allah iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Jalla wa Ala masih memberikan kita kemudahan untuk duduk kembali di majlis kita yang mulia ini, di masjid yang kita cintai. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita kemudahan untuk istiqomah di atas jalan yang Dia ridhai, dan ketika kita berjumpa dengannya dalam keadaan Dia ridha pada kita sekalian, memaafkan kesalahan kita dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Kita masih bersama faedah yang kita ambil dari ayat-ayat Allah yang mulia, khususnya masih bersama surat Al-Baqarah, dan pada malam ini insyaallah kita masuki ayat yang ke-58 dan 59. Namun sebelumnya mohon untuk dibacakan lebih dahulu. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qulna udkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haythu shi'tum ragadan wa وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Barakallahu fiik. Allah Azza wa Jalla menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna udkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hitatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Dan ketika kata Allah, kami berkata kepada Bani Israel, masuklah kalian ke dalam negeri ini atau kampung ini, kemudian makanlah oleh kalian apa yang ada di kampung tersebut dari makanan-makanan sesuai dengan apa yang kalian inginkan tanpa batas. Dan masuklah ke dalam kampung tersebut lewat pintunya sambil sujud. Dan katakanlah hittah, yang artinya ya Allah, ampuni kami dan hapuskan dosa-dosa kami. Niscaya kami akan mengampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kalian, dan kami akan menambahkan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Adapun orang-orang yang zalim, mereka mengganti perintah Allah tersebut dengan ucapan yang tidak dikatakan kepada mereka. Maka dengan sebab itu kami turunkan kepada orang-orang yang zalim rijza, keburukan berupa azab dari Allah yang diturunkan dari langit sesuai dengan apa yang mereka lakukan dari perbuatan fasik. Ayat yang mulia ini, sebagian dikatakan para ulama tafsir, masih menyebutkan tentang
apa yang pernah Allah berikan kepada Bani Israel terdahulu. Ketika mereka, seperti disebutkan di ayat sebelumnya, tersesat selama 40 tahun, mereka tidak tentu arah. Kemudian Allah berikan naungan di atas kepala mereka sehingga terhalangi dari sengatan terik matahari, dan diberikan makanan khusus yaitu manna dan salwa, makanan yang langka, datang langsung dari Allah Azza wa Jalla tanpa mereka bersusah payah. Kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat berikutnya. Jadi ayat-ayat ini Allah mengingatkan Bani Israel nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan pada mereka dengan berbagai macam bentuk. Di mana kita kembali ke belakang, Allah sampai menyebutkan kepada Bani Israel sebelum menyebutkan nikmat-nikmat ini agar mereka ingat dengan nikmat tersebut. Allah firmankan berulang, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Hai Bani Israel, ingat oleh kalian nikmat yang pernah aku sampaikan, aku berikan kepada kalian, kata Allah. Kemudian Allah sebutkan nikmat-nikmatnya. Dan sudah kita dapatkan faedah juga di majlis yang lalu, bahwa nikmat yang dirasakan oleh orang tua kita, nenek moyang kita, walaupun kita belum lahir, itu pun menjadi sebab kita mendapatkan nikmat yang lain. Ya, nikmat yang lain. Termasuk pada saat ini, pada hari ini, kita mendapatkan nikmat yang besar, yaitu Islam dan iman. Karena sebab orang tua kita terdahulu. Mari kita lihat orang-orang yang mereka dalam keadaan tidak beriman, tidak melafazkan dua kalimat syahadat, disebabkan karena orang tua mereka seperti itu tadi. Maka nikmat yang besar yang harus dijaga. Di sini Allah Azza wa Jalla mengungkit kembali pada Bani Israel agar mereka ingat. Apa itu? Yaitu ketika mereka sudah terbebas dari kesesatan, yaitu tidak tentu arah, maka Allah perintahkan agar masuk ke suatu negeri, ke suatu kampung. Ulama beda pendapat tentang kampung ini. Sebagian mengatakan yaitu Baitul Maqdis, kampung yang di sana ada Baitul Maqdis. Ya, sebagaimana hal itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain tentang penjelasan tersebut, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, disebutkan di surat Al-Maidah ayat yang ke-21 sampai 24. Allah berfirman, ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaum itu Bani Israel, hendaklah kalian masuk ke negeri yang Allah sucikan, yang sudah Allah tetapkan untuk kalian. Sehingga tafsir dari Al-Qaryah, kata mereka dengan ayat ini, yaitu Al-Ard Al-Muqaddasah, yaitu negeri yang disucikan, yaitu Baitul Maqdis. Disucikan oleh Allah untuk mereka. Ya, disucikan oleh Allah untuk mereka. Adapun untuk kaum muslimin, maka tanah suci atau al-baladul haram, tanah mulia, cuma dua, yaitu Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Adapun Al-Ardu Al-Muqaddasah disebutkan dalam ayat ini untuk Bani Israel, yaitu negeri sekitar Masjid Al-Aqsa. Namun Allah Jalla wa'ala menjelaskan lewat Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam bahwa salatnya seorang muslim di Masjid Al-Aqsa punya keutamaan lebih dari salat di masjid yang lain. Seperti yang dijelaskan Nabi kita SAW, namanya riwayat
Kalau sholat di Masjidil Haram pahalanya sampai 100.000 kali sholat di Semarang masjid. Di Masjid Nabawi 1000 kalinya, dan di Masjid Aqsa 500 kalinya. Ini keutamaan sholat. Adapun kesucian tempat, maka Allah Azza wa Jalla hanya milih 2, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sehingga sebagian ulama menjelaskan tidak ada masjid yang mulia yang ketiga, yaitu masjid yang haram, di mana apabila manusia berbuat kezaliman di tempat tersebut, di tanah tersebut, maka dosanya berlipat, sebagaimana dilakukan di tanah haram, sekitar Masjidil Haram dan sekitar Masjid Nabawi. Al-Ardu Al-Muqaddasah, yaitu negeri yang disucikan untuk Bani Israel. Maka Allah merintahkan mereka setelah mereka tersesat, setelah lepas dari Laut Merah, mereka tidak tentu arah. Allah berikan rezeki selain naungan yang tadi disebutkan, yang disebutkan di ayat sebelumnya. Allah perintahkan mereka untuk masuk ke negeri tersebut. Kemudian Allah berikan kebebasan, dan disinilah diantara rahmat Allah Jalla wa'ala kepada hambanya, bahwa Allah ya'lamu bidzatis sudur. Allah tahu tentang apa yang terbersit dalam dada hamba, keinginan hamba. Dan Allah sebutkan ini berulang. Seperti di surat Ghafir Allah menyebutkan, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat dan juga apa yang tersembunyi dalam dada. Bani Israel punya keinginan, punya keinginan. Apa keinginannya? Yaitu makan makanan tidak hanya dari satu jenis. Yang sebelumnya mereka disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala makan dari manna dan salwa setiap hari begitu. Maka tabiat manusia bosan dengan satu macam. Maka dalam hati ada harapan. Namun ketika harapan itu masih dalam hati, belum terucap dengan lisan, belum ada hukum yang dianggap sebagai bentuk kekufuran. Ketika terkait dengan nikmat, namanya kufur nikmat. Kufur nikmat, dan itu termasuk dosa besar. Tapi baru gejolak dalam hati, rasa bosan, Allah Maha tahu. Oleh karenanya para ulama berwasiat pada sekalian, ya, waspada dari alham, dari gejolak jiwa, dari keinginan yang tidak baik. Dan iman yang tertanam dalam hati hamba, apabila iman itu benar, sudah mewarnai hatinya, maka keinginan yang muncul dari hatinya hanyalah kebaikan-kebaikan. Tidak ada keinginan buruk. Karena hati yang sudah tertanam di dalamnya iman itu sudah tersibghah. Di akhir juz yang pertama insyaallah di surat ini pula Allah sebutkan tentang sibghah. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Sibghah yaitu perubahan yang Allah berlakukan. Ya, tidak ada yang lebih baik dari melakukan perubahan kecuali Allah Azza wa Jalla. Oleh karena ketika seorang sudah menyadari tentang iman, dan berartinya iman bagi manusia di dunia dan di akhirat, dan nilai manusia di depan Allah itu sesuai dengan kadar imannya, maka dia akan menyadari bahwa keburukan yang ada pada hamba itulah yang mengurangi kadar iman, dan itulah cermin dirinya nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kenapa bila kita cermati ayat-ayat Al-Quran, Allah Jalla wa'ala
menyuruh kita untuk membersihkan hati dari keinginan yang buruk, membersihkan lisan dari ucapan yang buruk, walaupun logat, walaupun sekedar apa istilahnya, celotehan, termasuk perbuatan yang buruk. Allah firmankan tentang hati. Contohnya firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann. Wahai orang beriman, jauhi oleh kalian kebanyakan dari prasangka. Apa itu prasangka? Penilaian hati terhadap orang lain. Dan umumnya penilaian itu adalah keburukan. Nah, di sini yang perlu kita waspadai, mungkin bagi yang mendalami ilmu psikologi dan semisalnya, ketika kita memandang seseorang dari bentuk wajah, dari cara berjalan, dari bentuk telapak tangan, dari bentuk tulisan, itu mencerminkan kepribadian. Akan timbul dzon, fulan begini, fulan begini, penilaian. Jangan. Ijtanibu katsiran minadh dzon. Jauhi kebanyakan dari prasangka, yaitu menilai buruk pada orang lain. Karena seseorang ketika dia sudah beriman, seseorang ketika sudah menjadi seorang muslim, maka yang ada adalah al-khair, kebaikan. Yang ada adalah kebaikan. Dan seorang muslim harus husnul dzan kepada orang lain, kepada sesama muslim. Ini yang mungkin masih sulit bagi kita. Mengapa? Karena memang iman dalam hati kita belum rusuh, belum tertanam kuat, sehingga masih ada hal-hal buruk. Oleh karena di antara doa yang dianjurkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita ucapkan seperti disebutkan dalam surat Al-Hasyr, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa orang beriman sebelum kami, yang mendahului kami. Tidak ada prasangka buruk pada orang terdahulu. Dan jangan kau jadikan dalam hati kami sekarang ghil, kebencian, rasa tidak suka, permusuhan, dendam. Kepada siapa? Kepada orang beriman yang masih hidup. Maka ketika kita sadar iman sudah tertanam, tidak boleh demikian dihilangkan. Memang akan muncul dalam jiwa seseorang, dalam hati seseorang, keinginan-keinginan buruk akan muncul. Itu tabiat manusia. Mengapa? Karena jiwa manusia, Allah firmankan surat Yusuf, ammaratun bisu, cenderung pada keburukan. Namun iman yang tertanam tadi menyadarkan seseorang sehingga sadar ini tidak baik, ini bukan unsur iman. Kalau kesalahan bagaimana berarti istighfar. Sehingga ketika muncul dia redam dan beristighfar kepada Allah. Maka jangan aneh, orang beriman itu di antara zikir yang paling banyak diucapkan adalah apa? Istighfar. Karena sadarnya dia itu kesalahan. Dan Nabi kita SAW menganjurkan banyak kita untuk istighfar. Bahkan beliau istighfar sampai 100 kali dalam sehari. Maka apabila seorang hamba sudah demikian, apa kata Nabi kita SAW? Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutiba lahu hasanah. Barang siapa muncul dalam hatinya keinginan dari keburukan-keburukan dan dia tidak laksanakan, dicatat satu kebaikan. Subhanallah. Orangnya diam, pahalanya mengalir terus. Ini hati orang beriman. Yang kedua, dari lisan. Tidak terucap keburukan dengan lisan. Jangankan laknat, caci maki,
celotehan pun tidak. Biasanya ada dari kita orang yang latah, begitu kan? Latahnya mungkin terkejut, latah. Apa yang keluar biasanya? Orang Cirebon? Hewan, ya kan? Hewan. Ya. Ya, kemarin saya cuci mobil, ada yang cuci mobil itu bercanda satu sama lain, ada 3 atau 4 anak. Ada satu dibully, tidak marah dia, tapi keluar hewan-hewan itu keluar tiap saat. Ini ngomong keluar hewannya, itu ngomong ini keluar hewannya. Nah itu celotehan. Tapi ketika iman tertanam bagaimana? Berubah. Diam atau berganti dengan zikir. Demikian Nabi kita SAW menyebutkan tentang identitas iman dengan lisan. Apa kata beliau? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, bila bicara maka bicaranya baik atau pilih diam. Yang ketiga, dengan perbuatannya. Maka perbuatannya jauh dari lalai, jauh dari penyimpangan-penyimpangan. Sebagaimana sabda Nabi kita menyebutkan SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara baiknya nilai Islam seorang adalah meninggalkan apa yang tidak baik. Sebagian sahabat pernah dilarang oleh Nabi SAW untuk nongkrong-nongkrong pinggir jalan. Yang kalau jamaah biasa nyebut apa itu? Majlis, ya. Majlis pinggir jalan sambil minum syahi, kohwa, kan? Asik. Apalagi sore hari. Dilarang Nabi SAW. Tapi para sahabat mengatakan, kalau kita dilarang, di mana lagi tempat kita? Maka beliau mengizinkan, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Untuk menundukkan pandangan dari lawan jenis, untuk menunjukkan orang yang tersesat dan sebagainya. Nah, ini perbuatan orang beriman menjadi cermin. Allah tahu isi hati. Oleh karenanya Allah berfirman dalam hadis qudsi yang sahih, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau seorang hamba sudah menilai Allah tentang sesuatu, Allah akan buktikan. Sehingga jangan pernah kita suudzon kepada Allah. Maka kalau ada dari kita punya keinginan untuk berbuat baik, minta pada Allah. Kalau dari kita ada terbersit penilaian buruk pada Allah, istighfar. Karena Allah akan memberikan sesuai dengan prasangka hamba kepada Allah. Dan itu ada dalam hati. Apalagi terlontar. Apalagi terlontar. Tidak sedikit orang yang tidak paham tentang masalah ini mengatakan Allah tidak adil, Allah pilih kasih, dan sebagainya. Maka itu penilaian langsung. Maka Allah buktikan kepada orang tersebut. Sehingga hati-hati kita dalam menilai Allah Azza wa Jalla. Karena Allah berbuat kebaikan dan untuk kebaikan hambanya. Bani Israel punya harapan, namun belum terucap. Maka Allah berikan fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Silahkan kalian makan di kampung tersebut yang akan kalian masuki nanti. Apa yang kalian inginkan ragada, tanpa halangan sama sekali. Silahkan langsung. Subhanallah, nikmat yang besar. Nikmat yang besar. Kemudian Allah perintahkan yang kedua, wadkhulul bab, masuk kampung itu dari babnya, dari jalannya, dari pintunya, bukan dari arah-arah yang tidak pantas, dari pintunya. Nah, ini adab yang Allah ajarkan kepada Bani Israel, juga kepada kita sekalian. Apalagi masuk rumah harus dari pintunya. Kemudian Allah jelaskan, bukan sekedar masuk, tapi ada syarat. Nah, di sini Allah Azza wa Jalla menguji hambanya. Allah limpahkan nikmat pada hamba sebagai ujian.
Bisa tidak nikmat ini digunakan untuk sarana ketaatan kepada Allah? Bani Israel diberikan nikmat berlimpah. Di ayat yang ke-40 sudah kita lewati, Allah katakan wa aufu bi'ahdi, tunaikan oleh kalian janji kalian kepadaku. Apa itu janjinya? Yaitu melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan Allah di sini berikan syarat, boleh masuk ke kampung tersebut, kampung yang dijanjikan, tapi ada syarat sujada. Kalian dalam keadaan sujud. Ulama khilaf tentang makna lafaz sujud. Apakah sujud secara harfiah memang sujud, yaitu meletakkan wajah di tanah, ataukah sujud itu sekedar ruku atau semisalnya. Ya. Namun di sini perintah dari Allah Azza wa Jalla agar sujud sebagai ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama. Yang kedua, katakan waqulu hittah. Waqulu hittah. Katakan juga kalian hittah. Maknanya Allahumma ighfir lana. Ya Allah, ampunilah kami. Namun mereka merubahnya. Merubah syarat yang pertama juga merubah syarat yang kedua. Syarat yang pertama mereka anggap, oh tidak usah sujud, yang penting kan merundukkan badan saja. Diubah oleh mereka. Yang kedua bukan hittah maksudnya, tapi hintah ditambah huruf nun. Maksudnya biji gandum. Ya. Ini penyimpangan mereka. Padahal Allah berikan penjelasan, waqulu hittah. Katakan kalian hittah, setelah kalian sujud masuknya ada keutamaan. Apa itu? Naghfir lakum khotoyakum, kami ampuni dosa-dosa kalian. Di antara faedah yang harus kita ingat adalah apabila kita mendapati ada amalan-amalan yang Allah syariatkan atau Nabi kita SAW syariatkan, kemudian memberikan keutamaan dengan sebab amalan tersebut dosa kita diampuni, maka adalah bersegera untuk melakukannya. Dan bersegera beramal dengan amalan yang memberikan keutamaan ampunan dosa untuk pelakunya, itulah ciri dari ketakwaan hamba. Allah firmankan di surat Ali Imran ayat yang ke-133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'ardhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegera kalian, perintah. Dan dalam kaidah usul perintah maknanya adalah wajib. Untuk apa bersegera? Melaksanakan amal yang menjadi sebab dosa kalian diampuni oleh Tuhan kalian Allah Azza wa Jalla. Dan menjadi sebab untuk kalian masuk dalam surganya yang luas langit dan bumi, yang dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Perintah bersegera. Namun karena iman kita lemah, ayat yang kita baca, kita pun tetap santai, kita tetap malas. Ini jarang kita sadari. Padahal subhanallah, kita kalau dalam sehari-hari bangun tidur misalkan, kita tengokkan kepala ada yang aneh di leher, langsung sadar tidak? Langsung. Kepala berat, langsung sadar, cari obat, cari solusi. Betul tidak? Tapi ketika iman kita lemah merosot, kita santai saja, tidak peduli. Ini masalah sebenarnya untuk kita sekalian. Karena seperti disebutkan di awal tadi, kondisi iman kita sekarang itu cermin nasib kita di akhirat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena orang beriman terbagi menjadi tiga level. Sering kita sebutkan, seperti Allah sebutkan dalam surat Fatir. Faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum, masih ingat tidak? Muqtasid wa minhum
Sabiqun bil khairat biidznillah. Yang paling baik itu sabiqun bil khairat biidznillah, berlomba, bersegera dalam kebaikan dengan izin Allah. Nah, kalau kita tidak ada perlombaan dalam kebaikan, kalau kita tidak bersegera dalam kebaikan, menunjukkan iman kita bagaimana? Levelnya masih rendah. Namun kita tidak sadar. Allah katakan surat Al-Imran ini wasari'u, bersegera kalian. Di surat Al-Hadid wasabiqu, berlomba. Namun kita santai. Bahkan kita kalau pun menuju masjid lebih memilih menunggu iqamah, wudunya di masjid. Pada kata Nabi SAW dalam hadis beliau beberapa riwayat yang maknanya, barang siapa berwudu di rumah kemudian keluar dari rumahnya menuju masjid, tidak ada yang menyebabkan dia keluar kecuali sholat, maka langkah kaki kanannya mencatatkan pahala, langkah kaki kirinya menghapuskan dosa. Siapa yang kalau ke masjid wudu di rumah? Jarang. Mungkin belum tahu hadis yang mulia ini. Padahal itu sebab ampunan dosa, dan kata Allah wasari'u, segera. Ada lagi orang yang, kenapa sih Pak? Bapak sering sekali berangkat umroh buat sedekah saja. Dibilang sedekah ada khusus, tapi saya pengen umroh. Nah, dia tidak tahu rahasianya. Nabi kita menyebutkan SAW, al-umrah ilal umrah mukaffiratun lima bainahuma. Umrah yang satu, umrah berikutnya bagaimana? Menghapus dosa di antara berikutnya. Maka semangat. Dan itulah ciri takwa, bersemangat untuk beramal yang menjadi sebab apa tadi? Ampunan dosa. Jangan lemah, jangan malas. Kalau lemah dan malas menunjukkan derajat iman kita sedang merosot, dan harus kita sadari. Bani Israel merubah perintah, dan ini kata sebagian ulama, perbuatan mereka ini dilakukan juga oleh sebagian kaum muslimin. Allah berikan syarat, wadkhulul baba sujada wa qulu hittah. Masuklah negeri ini dari pintunya dengan sujud dan ucapkan hittah, ya Allah ampun dosa kami, niscaya naghfir lakum khatayakum, kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Bahkan bukan hanya diampuni, tapi juga Allah wasanazidul muhsinin, kami akan tambahi untuk orang yang suka berbuat ihsan keutamaan. Di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan apa yang akan Allah tambahkan untuk mereka. Wasanazidul muhsinin, kami tambahi untuk orang yang suka berbuat baik. Di surat Ibrahim alaihissalam tentang syukur, Allah katakan, la in syakartum lazidannakum. Jika kalian bersyukur, kami akan tambahi untuk kalian. Mirip. Sehingga ulama membuat kaidah dalam masalah tafsir. Apa kata mereka? Dalam ayat yang Allah sebutkan suatu janji atau ancaman yang tidak disebutkan macamnya, ini bukan sepele, ini perkara besar. Jadi kalau sudah terkatakan wasanazidul muhsinin, akan kami tambahi, maka sesuatu yang luar biasa besar. Dan di ayat yang lain, di surat Qaf diantaranya, ya, Allah Ta'ala menyebutkan ketika menjelaskan kepada ahli surga yang mereka masuk ke dalam surga, Allah katakan di ayat yang ke-35, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka apa yang mereka inginkan di surga, dan di sisi kami ada mazid, ada ziyadah, tambahan. Allah tidak sebutkan. Sehingga umumnya ulama tafsir mengatakan ziyadah yaitu an-nazar ila wajhillah fil jannah, yaitu melihat wajah Allah di surga. Nikmat yang paling besar di surga. Maka ketika kita mendapatkan ayat yang menyebutkan semacam itu, wa nasanazidul muhsinin, dan akan kami tambahi untuk orang yang berbuat ihsan, maka ini janji yang sangat besar dari Allah, jangan disepelekan.
Syaratnya apa itu? Ihsan. Apa mana ihsan di sini? Mana ihsan sangat banyak, tapi umumnya ulama mengatakan ihsan yaitu badlul khair, yaitu melakukan kebaikan. Seperti yang wasiatkan kepada kita sekalian di surat Al-Qasas ketika menyebutkan tentang Qarun, Allah firmankan wasiat pada kita, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Hendaklah engkau berharap dengan yang Allah berikan kepada kalian untuk bisa mendapatkan negeri akhirat, dan jangan kau lupakan bagianmu hidup di dunia ini, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Maka seperti kita sebutkan tadi, orang yang tertanam imannya dalam hati, perbuatannya semuanya ihsan. Dengan hatinya kebaikan, dengan lisannya kebaikan, dan dengan perbuatannya kebaikan. Sehingga sebagaimana dikatakan oleh Sa'di rahimahullah dalam risalah beliau At-Tawdih wal Bayan li Syajjatil Iman, yang maknanya beliau katakan, apabila iman sudah tertanam dalam hati hamba, maka tidaklah muncul dari hatinya keinginan kecuali kebaikan dan kebaikan. Maka utamanya katakan wasanazidul muhsinin, kami akan tambahi untuk orang yang berbuat kebaikan. Maka ini motivasi untuk kita sekalian. Faedah berikutnya Allah sebutkan waqulu hittah, katakanlah kalian hittah. Namun Bani Israel, khususnya orang-orang Yahudi, melakukan tahrif. Apa itu tahrif? Yaitu menyimpangkan ayat Allah, baik dengan tambahan huruf atau merubah harokat atau merubah makna. Ini waspada, namanya tahrif. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih, mereka menyimpangkan ucapan Allah dari tempatnya, dari seharusnya. Ada 3 macam. Dan ini dilakukan oleh sebagian orang yang menyandarkan kepada Islam pemahamannya, tetapi memahami ayat Allah dengan akal murni, dengan akal, sehingga berani menambahi, berani merubah, berani menyimpangkan makna. Siapa mereka? Ahli kalam. Istilah ilmu akidah namanya ahli kalam. Itu yang memahami ayat Allah dengan akal murni tanpa wahyu, tidak menengok kepada hadis Nabi SAW, apalagi para ulama, tidak. Dan membenturkan satu ayat dengan ayat lain, membenturkan hadis dengan ayat Quran. Itu kebiasaan mereka. Intinya bagaimana pemahaman akal mereka benar menurut mereka. Siapa mereka? Yang pertama, Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, ya. Dan aliran ini sudah mulai hilang. Namun ada keturunannya, yaitu Mu'tazilah. Pencetusnya Watta' bin Asil, yang awalnya murid dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, kemudian lebih mengikuti pemikirannya. Dan yang ketiga, ahli kalam, mereka yang membatasi sifat Allah dalam jumlah tertentu, seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, Kulabiyah, dan sebagainya, masih banyak lagi. Ini mereka. Pertama, mereka melakukan tahrif berupa menambahi huruf, seperti dilakukan Yahudi. Hittah menjadi hintah. Pada lafaz ayat di surat Taha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, lafaznya istawa. Kata Mu'tazilah bukan istawa, tapi harusnya ada lam, yaitu istaula. Huruf yang tertulis istawa keyakinannya istaula.
Apa makna istaula? Menguasai. Ini mereka. Yang kedua, tahrif, merubah harokat. Allah berfirman, wa kallamallahu di sini ya, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya Allah mengajak Musa bicara sebenarnya. Kata mereka tidak. Allah tidak bicara pada makhluk. Makhluk yang bicara kepada Allah. Maka kata mereka bukan Allahu tapi Allah. Domanya diganti fathah. Makanya keliru harokat, besar penyimpangannya. Artinya Musa lah yang bicara kepada Allah. Dan yang ketiga, menyimpangkan makna, yaitu setiap kali mereka mendapatkan sifat Allah berupa zat, mereka simpangkan kepada makna lain agar maksud mereka baik, maksud mereka tidak ada penyamaan Allah dengan makhluk, tidak ada. Sehingga ketika mereka mendapatkan ayat mengatakan wajah Allah, oh bukan wajah maksudnya, tapi kehendak untuk meridhai. Nah, kita sebutkan contohnya ya di terjemah surat Al-Lail, illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali berharap melihat wajah Allah zat yang tinggi. Terjemahnya bagaimana? Kecuali berharap keridhaan Allah, disimpangkan. Nah, ini gambaran secara umum. Oleh karenanya waspada dan hati-hati, maka kita bersikap kepada ayat-ayat Allah sebagaimana sikap ulama kita terdahulu dalam memuliakannya. Tidak menambahi, tidak mengurangi, tidak merubah apapun dari lafaz, minimalnya harokatnya, dan tidak merubah maknanya, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh orang terdahulu dalam menjaga Al-Quran. Dan Allah menjaga Quran ini sebagaimana janjinya dengan ahlinya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sehingga kami menjaga Quran ini, az-dzikra, dan menurunkan az-dzikra, kami juga yang akan menjaganya. Dan Allah kemudian menjelaskan tentang perbuatan mereka itu merubah ya perintah Allah tadi di ayat berikutnya. Namun insya Allah akan kita ambil faedahnya di majlis berikutnya, sudah mengizinkan karena keterbatasan waktu. Mohon maaf atas keterbatasan, dan apa yang baik semoga diberkahi dan mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Apa yang keliru semoga dimaafkan di dalam tulis kita sekalian, dan barangkali ada yang ingin disampaikan dipersilakan nanti setelah adzan Isya. Tafadhol. Baik, barakallahu fikum. Barangkali ada yang ingin menyampaikan sesuatu, dipersilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, pertanyaan saya begini, iman Islam kita itu akan bertambah, akan berkurang. Ini apa maksudnya? Baik, betul. Ahli sunnah menyatakan bahwa iman bertambah dan berkurang. Iman bertambah dan berkurang. Apa maknanya? Mereka menjelaskan bertambahnya iman dengan ketaatan, berkurangnya iman dengan kemaksiatan. Sebagaimana kita dapatkan tadi penjelasan dari surat Fatir ayat yang ke-32, Allah membagi tingkatan orang beriman menjadi 3. Faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Di antara mereka ada yang zalimun li nafsihi, mereka beriman memang, tapi masih suka zalim pada diri sendiri. Apa itu zalim pada diri sendiri? Suka berbuat maksiat, meninggalkan perintah, melanggar larangan, tapi masih beriman. Maka saat itu keadaan imannya merosot sampai tidak tersisa kecuali 1 dinar atau setengah dinar. Itu disebutkan dalam hadis syafaat yang panjang tentang tersebut. Maka apabila seorang hamba dalam keadaan seperti ini, maka dia harus segera kembali kepada Allah. Bagaimana kembalinya? Allah sebutkan secara singkat dalam surat Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali bila bertobat kemudian kembali beriman dan beramal dengan amal saleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat,
maka orang tersebut memang demikian hidupnya. Tapi dengan sebab 3 amalan tadi akan digantikan oleh Allah Azza wa Jalla seluruh keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Di surat Az-Zumar Allah katakan, "Wa anibu ila rabbikum waslimu lahu min qabli ayyatikumul adzab baghtatan wa antum la tash'urun." Segera kembali kepada Allah, itu taubat. Kemudian berislam, itu beramal amal saleh atau beriman sebelum datang kematian, sebelum datang azab pada kalian. Kemudian Allah katakan ayat berikutnya, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, dan ikuti apa yang terbaik dari apa yang diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian, itu Al-Qur'an, dalam beramal sehingga amal menjadi saleh. Ini 3. Kalau kita merasa tadi keadaan kita, perintah kita abaikan, larangan kita langgar, maka berarti kita dalam keadaan paling merosot dalam iman. Kemudian naik muktasid, sudah bisa meninggalkan larangan karena takut pada azab Allah, tapi masih lemah dalam amal. Amalnya hanya yang wajib saja, yang sunnah berat, tapi masih lebih baik. Kemudian naik lagi imannya sehingga tidak ada satu kebaikan pun melainkan diamalkan, bersegera, berlomba. Tidak peduli amal ini wajib ataukah sunnah, yang penting kebaikan dikerjakan. Maka dengan sebab itu dia mendapatkan kecintaan Allah. Allah firmankan, wallahu yuhibbul muhsinin di surat Al-Imran, dan Allah mencintai orang beriman. Mendapatkan pendampingan dari Allah. Allah firmankan di surat Al-Ankabut, innallaha ma'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama orang yang berbuat baik. Dan dapatkan kesempatan melihat wajah Allah, wasanazidul muhsinin, akan kami tambahi balasan bagi orang yang beriman sampai bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla di akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan beramal demikian. Itulah kondisi iman, bertambah berkurang. Berbeda dengan Mu'tazilah, berbeda dengan Khawarij dan juga Murji'ah. Siapa Khawarij? Khawarij adalah orang yang mengatakan iman satu kesatuan. Kalau ada yang ditinggalkan berarti telah keluar dari iman, kafir, murtad, halal darahnya, halal hartanya. Dan ini yang banyak menghinggapi orang yang punya semangat dalam dakwah tapi pemahamannya kurang, sehingga mengkafirkan orang lain, menyesatkan orang lain. Dan itu yang terjadi tokoh-tokoh teroris yang menyandarkan kepada Islam, dan Islam berlepas diri dari itu. Yang kedua Murji'ah. Murji'ah kebalikannya. Awalnya sama, iman itu satu, memang betul seperti Khawarij, tapi kalaupun ada yang tinggalkan, ya satu kesatuan. Dominannya apa? Masih meyakini, ya sudah beriman. Sehingga dikatakan tetap beriman dan pasti masuk surga, tidak akan diazab selama masih yakin dengan imannya. Walau tidak sholat, walau tidak shaum Ramadan, walau melanggar larangan, tidak peduli. Ini juga keliru. Ahli sunnah mengatakan iman itu keyakinan hati, ucapan lisan, dan perbuatan anggota badan, bertambah dengan keyakinan, dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Dan kita merasakan ketika kita sedang larut dalam maksiat, bagaimana gairah hidup kita? Lemah. Bagaimana untuk berbuat taat? Lemah, karena kondisi sedang merosot iman, sehingga harus diperbaiki diri. Demikian Allah SWT. Silakan. Bentar. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hati di orang jujur sama
itu dicatat sebagai dosa, catatannya oleh malaikat itu diinformasikan dari Allah tidak yang langsung dicatat amalan hati. Baik, barakallahu fikum. Amalan hati dan amalan manusia secara umum, Allah menugaskan malaikat untuk mencatat. Sebagaimana firmankan dalam surat Al-Infitar, Allah menyebutkan kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kiraman katibin, malaikat-malaikat pencatat yang mulia. Mereka mengetahui apa yang kalian lakukan, dan Allah berikan kekhususan bagi mereka untuk mengetahui amal hamba yang tersembunyi dan dicatat. Adapun yang belum terjadi mereka tidak tahu. Yang sudah terjadi, terbersih dalam hati mereka tahu, dicatat oleh mereka. Allah berikan kemampuan khusus untuk mereka kiraman katibin, malaikat mencatat amal hambanya. Oleh karena di antara bentuk iman pada malaikat, adanya malaikat ini membuat kita semakin takut kepada Allah. Kalau kita berbuat keburukan walaupun hanya dalam hati, dicatat oleh Allah dan menjadi sebab kecelakaan ketika berjumpa dengannya. Kadang sebagian kita, cuman amalan hati ini saja kok. Tidak. Ada satu ayat yang sangat membuat para ulama kita dahulu takut, yaitu ayat di surat Az-Zumar, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Nanti di sisi Allah di akhirat, Allah tampakkan untuk mereka manusia sesuatu yang belum pernah mereka sangka. Sebagian ulama mengatakan, yaitu amalan-amalan yang manusia menyangka saleh di dunia, ternyata ada benih-benih riya, Allah tampakkan sehingga amal itu tidak bermanfaat bagi mereka. Yang mereka menyangka banyak amalnya. Jangan kemudian kita berprasangka baik pada diri, jangan. Yang mencelakakan kita. Sehingga ketika kita beramal, berharaplah amal ini Allah terima, dan berharaplah agar bila terjadi kesalahan Allah maafkan dan Allah ampuni. Demikian Allah SWT. Tafadhal. Bagaimana? Baik, wa kallamallahu Musa taklima. Ahlussunnah wal Jamaah ketika membaca ayat dengan riwayat dulu, riwayat qiraah yang mutawatirah, yang disepakati oleh ahlinya, kemudian baru menetapkan maknanya sesuai dengan pemahaman generasi awal terdahulu. Karena kalau tidak, berarti menyimpang. Karena Allah menyebutkan surat An-Nisa, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa benci pada rasul setelah datang padanya petunjuk dan mengikuti selain jalannya orang beriman. Orang beriman ketika turunnya ayat ini siapa? Para sahabat. Mengikuti jalannya bukan jalan orang beriman. Akan kami biarkan mereka menyimpang kemanapun mereka maunya menyimpang, ujungnya kami masukkan ke dalam jahanam, dan jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Apakah makna benci pada Rasul? Benci pada Rasul bukan hanya menunjukkan saya tidak suka dengan jenggot, saya tidak suka dengan sholat, saya tidak suka dengan haji. Bukan hanya itu. Benci itu termasuk juga mengamalkan suatu amal tidak dengan petunjuk Nabi SAW. Berlebihan. Datang 3 orang dari sahabat kepada istri-istri Nabi SAW bertanya tentang ibadah beliau. Ketika mendapatkan informasi mereka berkumpul, mereka menganggap ibadah yang mereka lakukan belum apa-apa. Satu orang mengatakan, aku tidak akan pernah tidur di malam hari, akan aku habiskan waktu malam untuk sholat. Yang kedua, aku tidak akan biarkan satu hari pun tanpa puasa, tiap hari akan puasa. Yang ketiga, aku tidak akan menikah dengan wanita manapun, aku ingin membujang terus agar ibadahku banyak.
Datanglah Nabi SAW sampai berita itu, bertanya, kalian kata demikian, maka katakan betul. Apa kata beliau? Aku sholat malam, aku pun tidur malam. Aku saum siang hari, aku pun juga berbuka. Aku menikahi wanita. Lalu beliau katakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa benci pada sunnahku, bukan golonganku. Sahabat tadi, ada tidak yang benci sholat? Tidak ada yang ingin sholat, ingin saum, ingin ibadah banyak. Tapi ketika tidak sesuai dengan apa yang beliau contohkan, yang beliau ajarkan, dikatakan benci, padahal wujudnya ibadah. Maka waspada. Maka ayat tadi surat An-Nisa menjelaskan pada kita, jangan kita memahami ayat Quran dengan pendapat pribadi atau orang lain, tapi kembalikan kepada ahlinya. Itu lebih selamat. Khususnya jalannya orang beriman ketika ayat-ayat ini turun, yaitu generasi awal umat ini. Maka orang-orang Mu'tazilah memahami ayat dengan akal, sehingga membenturkan ayat yang satu dengan yang lain. Al-Imam Al-Kisai, ahli tafsir dan juga ahli nahwu, mengatakan, silahkan wahai Mu'tazilah, engkau berpendapat seperti itu, bahwa Allah mengatakan wa kallamallaha Musa taklima. Lalu bagaimana dengan ayat ini? Wa kallamahu rabbuhu. Wa kallamahu rabbuhu. Dan Rabbnya mengajak bicara dia, Musa alaihissalam. Rabbuhu tidak mungkin diubah, Rabbahu tidak mungkin. Karena maf'ulnya sudah ada, domir tadi, wa kallamahu. Maka fabutalladzi mu'tazili, maka kecelela orang-orang Mu'tazilah. Jadi ayatnya dikuatkan dengan ayat yang lain. Itu tafsir ayat dengan ayat. Begitu, wallahu a'lam. Demikian barangkali, sekali lagi mohon maaf atas kesalahan yang kelurahan. Semoga maaf semua dan pengurus berkahi dan mudahkan bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.